Saya ingin masukkan ini disatukan, termasuk itu adalah ranah Depok, karena itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang berikutnya tentu karena kesehatan ini adalah pemerintah tidak boleh ada tawar-menawar tentang ini. Saya setuju dibentuk Bepom itu sampai kabupaten kota. Di mana saat ini betul. Jadi ini kita gabung saja Pak. Satu dan dua ini. Yang berikutnya adalah adanya peningkatan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat agar tidak menjadi korban oknum penjual obat dan makanan yang hanya mementingkan dari sisi ekonomisnya. Nah ini yang kurang. Jadi masyarakat selama ini ya pokok murah, mudah dan seterusnya ya beli. Nah, padahal di dalam distribusinya kadang itu ada yang dirubah-rubah yang sesungguhnya di tataran awalnya sudah standar. Nah ini saya kira edukasi dan sosialisasi ini penting. Dimasukkan MUI bisa. Kemudian saya juga setuju tadi biar ini tidak disudutkan akan membatasi UMKM. Di undang-undang saya baca hal-hal yang berkaitan dengan jamu gendong dan sesamanya ini banyak yang dikecualikan. Jadi dia tidak usah ada label dan seterusnya, ini sudah diakomodasi di sana. Hanya saja begitu, dari beberapa kesulitan orang usaha tentang masalah farmasi dan kesehatan ini sebaiknya diusulkan satu pintu. Jadi tidak dipingpong seperti selama ini. Perizinan itu luar biasa, banyak interaksi dan banyak yang berbahaya. Itu insya Allah masalahnya adalah satu pintu menurut saya. Kemudian yang terakhir Bapak Kiai, saya ingin untuk memperkuat rekom ini semua narsum disebutkan semua. Jadi biar bahasa masyarakat kita itu ada yang mungkin tadi yang luar biasa narsum-narsumnya yang sangat representatif begitu. Barangkali itu yang terima kasih. Mungkin tadi saya juga dapat usulan begini. Ini kan cara berpikirnya kan masih farmasi obat. Di mana misalnya ada usulan untuk memberikan rekomendasi terkait pengobatan Al Timur, suhu misalnya begitu. Nah, ini menurut saya ini khazanah kita. Ya. Ini bagi saya penting karena ini konstruk ini masih konstruk ala barat, ya kan? Farmasi harus begitu. Nah ini misal hijama barulah. Ya, yang alatnya, ya itu sebenarnya tadi. Ini kita juga perlu memperhatikan, gitu kan? Karena misalkan kalau kita semangat berbicara rombak itu kan misalnya ada di tempat yang gitu, gimana itu? Ya kan bukan material itu. Ya, masuk ke itu wajib dimasuk undang-undang itu. Apa tidak dilegalkan? Itu bisa dimasuk undang-undang cari apa? Sebentar. Ini kan cuma tawaran ya. Ini menurut saya karena ini adalah bagian dari peradaban kita juga gitu. Silakan. Sebentar itu dulu Kiai. Monggo Kiai, monggo. Masukan aja. Napa perlu to? Perlu komputer. Apa nih? Rasanya komputer perlu diusul. Kami Orang perlu undang-undang. menginformasikan fakta di lapangan. Kita di undang-undang kita harus tahu. Kita orangnya ahli. Rekomendasi. Dan itu Pertama gini, sakit di apa? untuk menerbitkan izin Kadang komiti setelah diadakan supervisi daripada Bepom atau lembaga-lembaga yang lain. Itu kami informasikan bahwasanya pelaksanaannya itu terkadang dari pelaksanaannya sudah tidak benar. Ini namanya Pak siapa Pak? Ulul Basokir dari PJ Kabupaten Malang. Ulul Basokir. Iya. Semisal contoh di daerah kami ada perusahaan yang besar untuk menindaklanjuti AMDAL, misalnya analisis dampak lingkungan. Ketika mereka akan dilakukan supervisi dari Pemprov, itu biasanya kan harus melibatkan beberapa unsur, baik itu tokoh atau ulama
tokoh masyarakat dan masyarakat dari berbagai kalangan, itu biasanya dari kami itu memang diundang. Jadi kiainya diundang, ustadznya diundang, tokohnya diundang di sebuah hotel yang mana di situ adalah untuk rekomendasi perizinan BPOM dan lain sebagainya. Nah, jadi sehingga pendapat kami itu mulai dari awal itu pernyataannya itu memang sudah dikomando dalam tanda kutip. Pasti yang Jawa. Jadi kita sudah dikomando, sehingga ketika kita ditanya, ketika supervisi ada interview pada ulama, pada tokoh masyarakat, itu kita jawabnya ya bagaimana sekiranya AMDAL itu bisa keluar. Analisis dapat dibuat dan begitu. Dari situ saja sudah tidak benar. Itu yang pertama. Terus yang nomor dua dari moderator tadi, masalah mungkin kita beralih pada herbal. Normal ya Kak lulus kabeh. Itu normal kami dulu betul-betul itu lulus ya Jawa. senang dengar masalah tentang obat herbal. Apakah itu cair, apakah bubuk. Nah ternyata kami langsung mendapat informasi dari pelakunya dan dari produsernya. Gus, ini masalah rasa jahe, masalah rasa dan lain sebagainya. Itu yang bubuk jahenya itu cuma 1 pon, 2 pon. Campurannya itu kimianya itu 5 kilo, 7 kilo. Jadi cuma bau dan aromanya saja. Itu asli daripada pabrik-pabrik yang ada itu semacam itu. Akhirnya kami mundur. Nah dari situ sampai sekarang lagi takut dengan namanya herbal. Apakah itu cair? Nah saya kira lupa. Contoh daripada edukasi kepada masyarakat dengan apa kita menyebarkan hoax atau mematikan pasangan yang pertama. Yang kedua masalah tentang subuh itu juga ada beberapa kritik daripada kita. Mohon sewu. Biasanya para dukun-dukun dan kiai-kiai mohon sewu ketika mau pakai media air itu ditulis dengan pakai spidol atau pulpen-pulpen yang mudah cair. Nah itu kan sangat bertentangan dengan BPOM itu. Karena kenapa? Karena spidol itu sangat berbahaya. Ada zat pewarna dan lain sebagainya. Tulisannya mana? Yang dibukakan oleh para kiai dan para dukun tersebut. Sehingga mereka kembali kepada herbal, pada subuh, namun salah satu sisi memberikan penyakit itu adalah fungsi daripada spidol dan lain sebagainya. Dikepur kali air. Khususnya nanti kalau dari kiai yang biasa pakai raja-raja, rojal dan lain sebagainya, jangan pakai pulpen. Itu bahaya karena itu adalah sama satu bukan makanan. Itu masukkan kalau bisa pakai dengan sayur-sayuran dicampur dengan kunir atau dengan buah naga. Oke, berarti sebenarnya kiai kan sebenarnya setuju lah kalau misalkan suruh pamit ke pangan ke. Ya, tapi kalau bisa jangan diganggukan dengan spidol. Itu berbahaya ya. Itu berbahaya. Ya nanti makanya Rasa raja. edukasi. Iya deh betul. Atau ada spidol khusus untuk raja. Yang aman itu perlu dipakai. Saya kira setuju ya. Suruh obat tradisional itu apa kayak timun kita itu perlu juga yang namanya rekomendasi itu aja. Saya kira cukup aja ya. Apa sih lagi? Oke. Kayaknya udah kebanyakan rekomendasi nih kayaknya ya. Ini penting soalnya. Silakan Ki, yang lain dong. Ada rekomendasi betul sakit selesai. Jadi setelah Karena betul kami membaca secara keseluruhan tambah-tambah tambah. ada beberapa poin penting Ini kau wali yang di sini yang perlu menjadi acuan, menjadi rumusan pada malam hari ini. Salah satu misal daripada poin-poin penting tersebut adalah daripada yang pertama adalah asas daripada pengawasan. Tujuan daripada pengawasan ini merupakan hal mendasar di dalam masalah kemaslahatan umat. Satu contoh di sini adalah asas perlindungan, keamanan, manfaat dan sebagainya. Ini sangat sesuai sekali, apalagi tadi didukung dengan narasumber yang semuanya mengarah kepada satu kesepakatan tentang urgensi lekas diresmikannya rancangan undang-undang yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah tujuan. Jadi dari rancangan undang-undang yang ada, baik dari asas atau tujuan, itu semuanya sangat muafiqun kepada dasar daripada
hukum syariat Islam. Terus kalau kita melihat satu contoh lagi terkait pasal masalah sanksi, di sini pun juga saya melihat sangat berketepatan dengan derajat amar ma'ruf nahi munkar. Artinya di sini ada peringatan sampai kepada tindakan yang terberat. Terus juga terkait masalah literasi. Literasi di sini adalah pembelajaran kepada masyarakat agar lebih bisa memahami makanan ataupun obat-obatan yang beredar di masyarakat. Sehingga di sini di dalam rancangan undang-undang ini sudah ada istilah penandaan, mulai dari bahan, mulai dari efek dan sebagainya, terus mulai dari penggolongan. Penggolongan ini terkait masalah bahan-bahannya itu herbal ataupun apa. Maka dari beberapa hal yang sudah dijelaskan ketika dikaitkan dengan dasar-dasar daripada hukum Islam, saya kira tidak ada sesuatu yang secara garis besar tidak ada sesuatu yang diberitakan. Saya kira itu. Oke, silakan. Jangan lama-lama ini, soalnya biar kita masuk sesi yang kedua. Terima kasih. Ya, langsung saja saya baca ilmunya ini ada satu istilah yang tidak tahu masuk atau tidak, tapi saya kira kalau memang itu punya istilah tersendiri harus masuk, yaitu istilah vaksin. Di sini belum ada istilah baru, ada jamu, ada macam-macam. Apakah vaksin itu adalah jenis yang berbeda, makanya harus dimasukkan, atau sudah tercakup dalam definisi dari salah satu, misalnya obat, kan, atau kata vaksin sendiri secara letternya gimana? Vaksinnya dari obat. Nah itu maksudnya apakah dia masuk obat atau tidak? Tidak, karena salah satu jenis obat itu adalah vaksin. Istilah dalam masukan obat itu apa dokter? Vaksin itu? Vaksin itu adalah sumbernya bisa dari racun atau dari organ tubuh, bakteri atau virus yang dilemahkan. Di mana bagian dari obat apa enggak? Ya, obat bukan. Oke, saya jelaskan dulu pengertian dasar vaksin biar kita nanti sama-sama mengerti. Termasuk terkait herbal dan kimia itu harus saya jelaskan. Yang pertama, vaksin itu adalah diambil dari bakteri atau virus atau racun dari bakteri di mana itu dilemahkan, kemudian dimasukkan ke tubuh manusia dengan harapan tubuh manusia ini bisa menghasilkan antibodi. Kalau disebut obat, saya kira bukan. Dia lebih ke arah ini merangsang tubuh untuk membentuk imun. Sedangkan pengobatan itu adalah penyembuhan, yang memperbaiki, membunuh. Itu adalah pengertian dasar vaksin kalau saya ditanya. Terus terkait herbal dan kimia, sebenarnya ini masalah lama ya, cuma kita itu bolak-balik diulangi. Air ini kimia, kan dua, termasuk kopi ini kimia. Apa bedanya sama jamu? Sama. Kalau di pretenis dia juga sama-sama zat kimia. Jadi jangan pernah membedakan bahwa herbal itu selalu aman, obat itu selalu tidak aman. Sami mawon. Jadi kalau dibilang kimia, air ini kimia, ini H2O. Kopi pun sama, H2O yang sudah dicampur dengan kafein dan sebagainya. Nah, itu sama-sama kimia. Hanya saja masalahnya, makanya ketika kita ditanya pengertian obat itu apa, obat itu racun. Jadi ketika saya pertama kali kuliah farmakologi terkait dengan pengobatan, obat itu racun. Tapi racun ada yang bisa mengobati dan ada yang bisa membunuh. Di mana racun itu ketika sampai dosis tertentu dia menjadi obat. Tapi sampai dosis lebih dia akan menjadi racun yang sebenarnya. Nah, salah satu contoh ya, saya kebetulan dokter spesialis neurologi. Kalau dia dulu saraf gitu ya. Ada obat namanya warfarin, mungkin ya bisa buka ya. Warfarin itu obat, dulu itu obat racun tikus. Tapi dia bisa jadi obat untuk pasien dengan stroke emboli, stroke yang sumbatan besar di otak.
Jadi dulu tuh warfarin itu adalah racun tikus. Di Amerika digunakan sebagai racun tikus, tapi racun tikus ketika sampai dosis tertentu bisa menjadi obat. Dan dulu yang menjadi pasiennya adalah salah satu presiden Amerika yang berkulit hitam. Tinggal kita pilih aja siapa presiden Amerika yang berkulit hitam pada saat itu. Jadi kalau saya ceritakan semua nggak lucu, jadi harus ada sedikit nyari-nyarinya sedikit. Itu. Nah, sedikit saya komentar ya. Jadi terkait kemarin itu sebenarnya pengawasan kita itu lemah. Saya bilang lemah sekali. Kenapa? Kasus kemarin itu kan sebenarnya terkait itu kan masalah penggantian larutan. Dulu dia pakai larutan A, karena larutan A ini susah dicari, kemudian diganti larutan B. Nah, larutan B ini tidak diomongkan kepada badan pengawas. Ternyata larutan B setelah dicampur dengan zat lainnya menjadi beracun dan merusak ginjal. Dan kasus itu paling banyak dulu di Afrika, termasuk kita. Nah, sebenarnya farmasi ini kan juga nakal. Harusnya dia ketika mengganti larutan ini kan harusnya lapor. Sama seperti ketika saya menerima pasien. Dulu ketika saya sekolah spesialis, ngapunten dokter, ini pasiennya ternyata kejang. Loh, kamu sudah kasih obat apa? Tak kasih obat ini dok. Ya sudah, naikkan dosisnya. Nanti kalau masih kejang baru ganti obat yang lain. Jadi seperti itu. Nah, masalahnya si farmasi ini tidak lapor, sehingga terjadi kekacauan yang besar di masyarakat kita. Jadi pengawasan kita itu sangat terdasar. Ya, saya kasih contoh lagi di Gresik. Kebetulan saya itu AGS ya. Ada Gresik hasil. Di Gresik itu banyak sekali warung kopi, sampai terminal warung pangku. Jadi warung pangku banyak 10.000, kopinya 10.000, kopinya 100.000, kopinya 10.000, 90.000 60. Nah, saya itu pernah lihat dan dengar sendiri salah seorang peracik kopi. Saya tanya, kok banyak sekali konsumen panjenengan itu? Oh iya dok, kopinya ini ada racian khusus. Loh bener? Iya dok, kita sudah punya racian khusus. Saya tanya, jenengan racik ini udah menopo. Jadi 1 kilo kopi itu ditambahkan pil E10 1 dus. Kalau 1 setel itu 4 tablet, kalau 1 dus berarti 40 tablet. Jadi 1 kilo kopi dicampur 40 tablet E10 diracik. Habis minum kopi, seger buker, tapi jantung, ginjal teriak semua ya. Dan itu terbukti ternyata salah satu farmasi saya itu meninggal karena seneng seger gitu. Dia bilang, dok kalau saya sampai shift malam, saya nggak mau beli kopi nang kuno, tahu wonten berikan. Seperti itu kita nggak ada pengawasan. Itu UMKM. Nah, saya mau cerita lagi ya. Ketika kemarin kita isu COVID, ada namanya vaksin Nusantara. Namun banyak sekali yang kita, termasuk yang di yang dijadikan, namun dalam tanda kutip, kelinci percobaan. Loh, vaksin Nusantara itu kalau secara ilmu itu belum boleh diucapkan ke manusia. Ke hewan aja belum selesai kok sudah ke manusia. Termasuk kita kiai-kiai kita. Saya pernah debat itu di salah satu grup. Saya kebetulan masuk grup saya bersama Yai Ma'ruf Wazir. Saya bilang, kok bisa-bisanya kiai kita ini dijadikan kelinci percobaan. Memang waktu itu ketika COVID itu semua pengobatan kan kita usahakan, tapi kan tetap harus memenuhi semua kaidah, mulai level pertama, level kedua, level ketiga, level keempat, baru kita rilis ke masyarakat. Nah, masalahnya salah satu contoh vaksin ini karena banyak sekali kepentingan politiknya, sehingga bisa langsung dicobakan ke anggota DPR dan kiai kita. Saya tuh paling nggak terima waktu itu, tapi karena ya saya ini kan teman saya salah satu spesialis. Kita tapi itu secara ilmuwan itu sudah jelas mencoreng. Jadi satu pengawasan kita ini lemah. Yang kedua, banyak sekali politik yang ikut bermain, termasuk kepentingan apa? Kalau orang Sumba bilang kritik, kalau kita bilang cuan, kalau jualan vaksin itu
Anu iki. Anu lagi kan Banyuwangi status 2 sangat lemah. Kalau ada dan sekian di anu Oke. Kan online wonten. Saya kira ini Pak Dr. Kalau wonten untuk ya. Nanti rekomendasi dari masukan dari para kiai dan para anu sakit maka di anu LBM itu Inggris. Saya kira kita tok dulu ya. Tiga kan sakit jadi terbalik papan itu kalau anu terus kalau RUU beneran pengawasan obat dan makanan. Mari kita baca Pak Alfa